Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 273, 10 tahun, Kaisar Bela Diri. Lu Ming menghela nafas sambil melihat ke punggung 9 matahari tertinggi yang kesepian. Dia adalah seorang ahli agung yang telah mendominasi dunia, tapi dia berakhir seperti ini. Kasihan. 10 tahun, 10 tahun. Lu Ming bergumam. Hampir mustahil untuk tumbuh sampai pada titik di mana ia bisa bersaing dengan Kaisar Bela Diri di Yi dalam 10 tahun. Perbedaannya terlalu besar. Kultivasinya hanya berada di ranah Master Bela Diri kelas 9. Di atas alam Grandmaster Bela Diri terdapat alam leluhur Bela Diri, alam Raja Bela Diri, dan alam Dewa Spiritual. Di atas 3 alam Dewa Spiritual adalah alam Kaisar Bela Diri. Ada perbedaan dalam 6 bidang utama. Perbedaannya terlalu besar. Tidak peduli betapa sulitnya, saya harus mencoba yang terbaik. Jika saya tidak mencobanya, bagaimana saya tahu itu tidak akan berhasil? Petik 2. Mata Lu Ming dipenuhi tekad. Kemudian, dia melihat ke arah Xian Yanxing yang masih pingsan. Kita tidak bisa membiarkan orang lain mengetahui tentang 9 matahari tertinggi. Siapa yang tahu jika Kaisar Bela Diri di Yi akan menyadarinya? Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Lu Ming merenung sejenak. Kemudian, dia berjalan mendekat dan menarik Xian Yanxing. Sambil berpikir, mereka menghilang dari kuil tertinggi. Mengaum, raungan iblis darah mengguncang langit dan bumi. Segera setelah mereka meninggalkan kuil tertinggi, Lu Ming menyadari bahwa mereka tidak berada di dalam perut iblis darah tetapi di punggungnya. Setan darah merasa ada 2 orang lagi di punggungnya. Dia segera menjadi marah dan meraung berulang kali. Ki darah melonjak dan menyapu Lu Ming dan Xian Yanxing. Token penekan iblis. Lu Ming melambaikan tangannya dan tanda penekan iblis muncul. Itu melayang di udara secara otomatis. Gelombang tak terlihat dipancarkan dan melonjak menuju darah iblis. Mengaum, setan darah itu meraung, seolah-olah dia sangat ketakutan. Ia meraung pelan dan akhirnya berlutut. Penurut, Lu Ming sangat terkejut. Pada saat yang sama, dia kagum dengan metode kosmos 9 matahari. 9 matahari tertinggi hanyalah segumpal jiwa. Dia sudah berada di akhir hidupnya ketika dia membantunya menyegel garis keturunan 9 naga. Dalam keadaan seperti itu, dia bisa membuat iblis darah tunduk padanya hanya dengan memadatkan token penekan iblis. Kekuatan kemampuannya sudah luar biasa. Ayo terus maju. Lu Ming menepuk iblis darah itu. Mengaum, darah iblis itu menggeram, bangkit, dan terus berlari ke depan. Blood Demon jelas merupakan penguasa di area ini. Dengan dia yang memimpin, area ini tidak terhalang. Aiya, apakah aku sudah mati? Tiba-tiba, Xian Yanxing berteriak dan melompat dari punggung iblis darah itu. Mata hitamnya yang besar melihat sekeliling. Saat berikutnya, dia melihat Lu Ming dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Lu Ming, kamu juga mati. Kita berada di dunia bawah. Ini semua salahmu, tapi keinginanku masih belum terpenuhi." Xian Yanxing menutup matanya dan menghela nafas. Lu Ming tercengang. Dia tertegun beberapa saat sebelum berkata, "Siapa bilang aku mati? Saya masih hidup dan sehat. Kamu tidak mati. Lalu kenapa kamu bersamaku? Saya tahu, apakah Anda menangkap jiwa saya? Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu bahkan tidak mau melepaskan jiwaku, dasar orang cabul yang tercela, tidak tahu malu, dan mesum." Begitu Xian Yanxing mendengar bahwa Lu Ming belum mati, dia mulai mengutuk dan tubuhnya terus menyusut. Ini, Lu Ming benar-benar tercengang. Dia menatap Xian Yanxing dengan bingung. Mata Xian Yanxing membelalak saat dia menatap Lu Ming dengan waspada. Setelah beberapa saat, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia melihat sekeliling dan berteriak, "Jadi, saya juga belum mati. Tidak baik. Bagaimana kita bisa mendapatkan dukungan dari si iblis darah? Ayo pikirkan cara untuk keluar dari tempat ini. Melarikan diri. Jika kamu ingin lari, lari." Lu Ming duduk di sana dengan tenang, tampak tenang dan santai. "Kamu tidak lari." Mata Xian Yanxing menoleh dan dia merasa ada yang tidak beres. Tentu saja tidak. Dengan iblis darah ini yang memimpin, apa gunanya lari? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Iblis darah memimpin. Tunggu, apa yang terjadi? Kenapa Blood Devil tidak menyerang kita? Xian Yanxing memperhatikan bahwa iblis darah itu telah bergerak dengan patuh, tidak seperti sebelumnya ketika ia menerkam mereka. "Jangan khawatir,
Aku sudah menenangkannya. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Ditundukkan olehmu. Bagaimana mungkin? Kamu pikir kamu bisa menaklukkan iblis darah ini? Xian Yanxing menanyakan serangkaian pertanyaan. Dia tidak akan pernah mempercayainya. Setan darah ini sangat ganas dan kuat. Dia memperkirakan bahkan jika itu belum mencapai level Raja Bela Diri, itu tidak jauh dari itu. Bisakah Lu Ming menundukkannya? Bagaimana mungkin? Namun saat berikutnya, mata indahnya tiba-tiba melebar. Lu Ming berkata dengan ringan, darah kecil, hentikan. Kemudian, iblis darah itu berhenti dan menggeram dengan suara rendah, sepertinya mencoba menyenangkan Lu Ming. Sedikit darah, turun. Dengan kalimat ringan lainnya, iblis darah dengan patuh berbaring. Mata Xian Yanxing hampir keluar, dan mulutnya terbuka lebar sehingga telur bebek bisa dimasukkan ke dalamnya. Wajah cantiknya dipenuhi rasa tidak percaya. Blood Demon sebenarnya telah ditundukkan oleh Lu Ming. Terlebih lagi, dia adalah tipe orang yang penurut. Yang terpenting, apa yang Lu Ming sebut sebagai iblis darah. Sedikit darah. Xian Yanxing merasa dirinya berada dalam kekacauan. Hahaha, bagaimana menurutmu? Apakah kamu tidak mengagumiku? Apakah kamu memiliki keinginan untuk membalasku dengan tubuhmu? Melihat ekspresi Xian Yanxing, Lu Ming merasa sangat senang. Dia tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi puas di wajahnya. Senyumannya begitu lebar hingga hampir mencapai telinganya. Berjanjilah pada kepalamu. Siapa yang tahu metode tercela apa yang kamu gunakan untuk menaklukkan setan darah ini? Kamu adalah tercela. Suatu hari, aku akan menginjakmu. Xian Yanxing mendengus dingin dan menatap Lu Ming beberapa kali. Kemudian, dia berbalik dan tidak melihat ke arah Lu Ming. Namun, dia masih kaget dan penasaran dengan Lu Ming. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan Lu Ming untuk menaklukkan iblis darah itu. Lu Ming tersenyum. Dia tahu temperamen Xian Yanxing dan tidak mau berdebat dengannya. Kemudian, iblis darah melanjutkan perjalanannya. Lu Ming dan Xian Yanxing duduk bersila di punggung iblis darah, menyalurkan dan menyembuhkan luka mereka. Sekitar setengah hari kemudian, pemandangan di depan mereka berubah. Di depan mereka, layar cahaya setengah lingkaran besar menyelimuti mereka. Lu Ming dan yang lainnya berada di dalam layar cahaya setengah lingkaran ini. Itu adalah formasi prasasti yang sangat besar. Saat itulah Lu Ming mengetahui bahwa alam darah dan sarang iblis berada dalam susunan prasasti yang sangat besar. Tidak heran dia tidak tahu arah saat dia memasuki formasi. Satu-satunya perbedaan adalah ada pintu batu di sini. Pintu batu itu sangat besar dan tertutup rapat, tertanam di dalam tirai cahaya. Pintu batu ini mungkin pintu keluarnya. Lu Ming menebak. Dia memerintahkan iblis darah untuk menyerang ke depan. Mengaum, mengaum. Tiba-tiba, dua suara gemuruh yang mengguncang bumi datang dari pintu batu besar. Pintu batu bersinar, dan dua binatang aneh besar muncul di depan pintu batu. Kedua binatang aneh ini sangat besar, dan seluruh tubuh mereka memancarkan sinar merah darah. Saat muncul, ia menatap Lu Ming dan yang lainnya. Ekspresi Lu Ming berubah dan dia segera berteriak, darah kecil, hancurkan mereka. Mengaum, setan darah itu mengeluarkan raungan marah dan bergegas menuju dua binatang aneh itu. Lu Ming dan Xian Yanxing melompat turun dari darah iblis. Segera, ketiga makhluk raksasa itu mulai bertarung satu sama lain. Darahnya mendidih, dan pertarungannya sangat sengit. Kedua binatang aneh itu juga sangat kuat, tapi sayangnya, mereka masih kalah dengan iblis darah. Segera, kedua binatang itu dicabik-cabik oleh darah iblis dan ditelan dalam beberapa gigitan. Bab 274, Reruntuhan Istana Kaisar Awan. Setelah dua binatang aneh itu dibunuh, pintu batu itu tidak lagi bergerak. Sedikit darah, hancurkan pintu batunya. Lu Ming berteriak. Setan darah itu meraung dan berlari menuju gerbang batu. Ledakan. Pintu itu terbanting keras ke pintu batu, menyebabkannya bergetar hebat. Seluruh dunia tampak bergetar. Namun, pintu batu itu tidak terbuka. Melanjutkan. Lu Ming berteriak. Setan darah terus menyerang, dan pintu batu terus bergetar. Akhirnya perlahan membuka celah. Ledakan. Pada saat ini, Lu Ming sepertinya mendengar suara gemuruh yang memekakkan telinga dari luar pintu batu. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming mengerutkan kening. Tapi dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia melangkah maju dan berteriak, ayo keluar. Xian Yanxing mengikuti dari belakang. Mengaum. Pada saat ini,
Iblis darah itu meraung keras dan menghentikan langkahnya. Sebuah pemikiran terlintas di benak Lu Ming. Lu Ming secara kasar memahami apa maksud iblis darah itu. Ia tumbuh di sini dan tidak bisa keluar sama sekali. Setelah keluar, itu akan berubah menjadi abu. Lu Ming merasa sangat disayangkan. Jika iblis darah sekuat itu mengikuti mereka, dia akan mampu menyapu kekaisaran matahari yang terik. Dia bahkan mungkin bisa menyerang sekte pedang segala arah. Sayang sekali, Lu Ming meraung dalam hatinya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa meninggalkan iblis darah dan bergegas menuju pintu batu bersama Xian Yanxing. Pintu batu itu terlalu besar. Meski hanya dibuka sedikit, itu cukup untuk dilewati dua orang. Bas, bas, keduanya bergerak seperti angin. Begitu mereka melewati pintu batu, mereka merasakan dunia berputar. Saat berikutnya, mereka mendapati diri mereka berdiri di atas bukit. Di belakangnya, kabut berwarna darah memenuhi udara. Itu jelas merupakan alam darah dan sarang setan. Di depannya ada pegunungan hijau dan air jernih, penuh kehidupan. Namun, saat ini, puncak gunung di depan mereka bergetar. Pilar cahaya berwarna darah melonjak ke langit, menembus awan. Itu bisa dilihat dari jarak 100 mil. Ledakan, ledakan, ledakan. Di sampingnya, puncak gunung lainnya bergetar. Segera setelah itu, pilar cahaya berwarna darah lainnya ditembakkan, menimbulkan angin dan awan. Lu Ming dan Xian Yanxing sama-sama tercengang. Di mana tempat ini? Kenapa dia terlihat sangat asing? Dan pilar lampu berwarna merah darah ini, mungkinkah disebabkan oleh mereka yang membuka pintu batu besar? Bas, bas. Pada saat ini, suara sesuatu yang menerobos udara terdengar, dan beberapa sosok muncul di langit. Mereka adalah beberapa pria parubaya. Aura di tubuh mereka setebal gunung. Mereka jelas merupakan praktisi kuat di bidang seni bela diri Grandmaster. Ada perubahan di luar alam darah dan gua iblis. Apakah ada harta karun langka yang muncul? Petik 2. Cepat dan beritahu sekte ini. Beberapa pria kekar bergumam pada diri mereka sendiri. Kemudian, mereka mengudara dan menghilang. Namun tak lama kemudian, lebih banyak orang yang datang. Beberapa di antaranya datang dengan cara menginjak udara. Mereka semua adalah Grandmaster seni bela diri, dan ada juga beberapa seniman bela diri di ranah Grandmaster. Melalui percakapan orang-orang ini, Lu Ming mengetahui fakta yang membuatnya tercengang. Tempat ini sebenarnya bukan wilayah Kekaisaran Matahari Terik, melainkan di sisi lain hutan belantara yang terpencil, perbatasan antara Kekaisaran Darah Zhao dan Kekaisaran Bulan Yin. Lu Ming dan yang lainnya sebenarnya berlari ke arah yang salah. Lu Ming tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia dan Xian Yanxing saling menatap. Ledakan, ledakan, ledakan. Getarannya menjadi semakin hebat. Pada akhirnya, total 9 pilar cahaya berwarna merah darah muncul dan melesat ke langit. Saat ini, sudah tidak kurang dari 100 orang berkumpul. Tempat ini kemungkinan besar adalah reruntuhan sekte kuno, Istana Kaisar Awan. Di langit, seorang lelaki tua berambut putih berspekulasi. Apa, itu sekte kuno, Istana Kaisar Yun? Beberapa orang terkejut dan mengungkapkan keraguannya. Itu adalah senior dari Rumah Matahari Agung. Tebakannya seharusnya tidak salah. Itu benar, Rumah Matahari Agung adalah sekte nomor 1 dalam darah Zhao. Itu sudah ada sejak lama dan sangat luas. Kita tidak bisa membandingkannya. Haha, kesempatan yang luar biasa. Beberapa orang berdiskusi dengan penuh semangat. Sekte kuno, Istana Kaisar Yun. Mata Lu Ming berbinar. Pegunungan Cloud Emperor disebut Pegunungan Cloud Emperor karena Istana Kaisar Cloud, yang menunjukkan betapa kuatnya Istana Kaisar Cloud. Tempat ini sebenarnya adalah reruntuhan Istana Kaisar Awan. Lu Ming pasti harus menjelajah dan tidak mau ketinggalan. Semua orang menunggu dalam diam. Lu Ming dan Xian Yanxing duduk bersila di samping, menyembuhkan luka mereka sambil menunggu. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang datang. Jelas sekali beritanya sudah menyebar. 7 hari kemudian, sudah ada lautan manusia di segala penjuru. Bahkan langit dipenuhi manusia. Ada yang berasal dari Kekaisaran Darah Zhao, dan ada pula yang berasal dari Kekaisaran Yin Yue. Tentu saja, kebanyakan dari mereka berasal dari darah Kekaisaran Zhao. Lu Ming menghela nafas pada dirinya sendiri. Darah Kekaisaran Zhao memang sangat kuat. Mereka yang berdiri di udara semuanya adalah pakar tingkat Grandmaster. Jumlahnya tidak kurang dari 1000.
Kekaisaran Darah Zhao memang merupakan kekaisaran tingkat menengah. Sangat menakutkan. Rumah besar matahari telah mengirimkan ratusan ahli dan tetua inti. Tampaknya kita tidak akan mendapat bagian dari sisa-sisa istana Kaisar Yun. Itu benar. Banyak ahli dari Sekte Darah Zhao lainnya juga datang. Bahkan keluarga kerajaan-kerajaan bulan gelap telah datang. Ada juga banyak ahli muda, seperti 50 pemula super dari Kekaisaran Darah Zhao dan ahli dari 9 pahlawan Kekaisaran Bulan Gelap. Di dekatnya, suara diskusi terdengar dari waktu ke waktu. Gan, pada saat ini, seruan tajam bergema di langit. Itu sangat menusuk telinga. Kemudian, seekor gagak besar muncul di langit. Gagak ini sangat besar, dengan lebar sayap 30 meter. Tubuhnya ditutupi oleh nyala api, dan ki iblis di tubuhnya melonjak. Itu adalah binatang iblis tingkat 4 yang menakutkan. Binatang iblis tingkat 4 setara dengan Grandmaster seni bela diri. Di belakang burung gagak berdiri seorang pemuda berusia 20-an. Dia mengenakan jubah merah menyala dengan sulaman matahari besar di atasnya. Tangannya diletakkan di belakang punggungnya saat dia melihat pilar cahaya berwarna darah. Dia memiliki aura penghinaan. Yang Liuji, orang ini adalah Yang Liuji. Yang Liuji, siapa yang berada di peringkat ke-33 di Dewan Kaisar Awan? Siapa lagi selain dia? Bahkan para jenius dari peringkat Kaisar Awan ada di sini. Terjadi keributan di antara kerumunan. Jelas sekali, nama 6 ekstrim yang telah mengguncang hati masyarakat. Nomor 33 di papan Cloud Emperor. Apakah pria ini lebih kuat dari Qiu Changkong? Mata Luming berbinar. 36 orang jenius dalam daftar Kaisar Yun bisa dikatakan sebagai 36 orang terkuat generasi ini di 36 kerajaan Kaisar Yun. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Saat ini, luka Luming dan Xie Nianxing telah sembuh. Ledakan. Tiba-tiba, 9 pilar lampu berwarna merah darah mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Cahayanya semakin terang dan kemudian benar-benar berkumpul. Sesaat kemudian, cahaya darah menghilang, dan vorteks hitam besar muncul di langit. Ini adalah jalur teleportasi spasial. Itu mengarah ke reruntuhan istana Kaisar Yun. Mengenakan biaya. Segera, puluhan orang bergegas ke pusaran tersebut. Ah! Pada saat berikutnya, pekikan darah yang mengental terdengar. Lebih dari separuh dari lusinan orang tiba-tiba meledak, dan darah serta daging mereka berceceran di tanah. Namun, separuh orang lainnya bergegas ke pusaran air dan menghilang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa ketika seseorang meninggal, orang lain ikut menyerang? Apa saja batasannya? Semua orang di tempat kejadian berhenti, tidak berani bergegas ke pusaran. Seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih muncul di depan pusaran dan mengamatinya dengan cermat. Dan EBSCP, semua orang menyadari bahwa dia adalah tetua inti dari Istana Matahari Besar. Pria tua berambut putih itu mengamatinya dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Jika saya tidak salah, tempat ini harusnya ditutupi dengan prasasti waktu." Bab 275, Neraka Pembantaian. Apa? Prasasti tipe waktu? Semua orang terkejut. Prasasti waktu adalah prasasti tertinggi, dan sangat sulit untuk dikuasai. Menurut tebakan orang tua ini, tempat ini memiliki batasan umur. Jika Anda melebihi usia tertentu, Anda akan terbunuh oleh formasi prasasti di pusaran. Kata lelaki tua berambut putih itu. Lalu berapa tahun untuk masuk dan berapa tahun tidak? Seseorang bertanya. Dunia terbagi berdasarkan usia 30 tahun. Mereka yang berusia di bawah 30 tahun adalah generasi muda, yang merupakan masa emas untuk bercocok tanam. Oleh karena itu, saya berspekulasi bahwa mereka yang berusia di bawah 30 tahun dapat memasuki tempat ini, dan mereka yang berusia di atas 30 tahun tidak dapat memasuki tempat ini. Kata lelaki tua berambut putih itu. 30 tahun. Saya sudah melampauinya. Petik 2. Saya baru berusia 31 tahun. Sungguh sial. Banyak dari mereka yang berusia di atas 30 tahun memiliki raut wajah sedih dan meneriakkan kesialan. Sedangkan bagi mereka yang berusia di bawah 30 tahun, terlihat ekspresi gembira. Semakin kuat basis budidaya mereka, semakin bahagia mereka. Karena generasi yang lebih tua tidak bisa masuk, mereka yang memiliki budidaya lebih tinggi secara alami akan mendapat keuntungan. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Mengenakan biaya. Segera,
beberapa pemuda di bawah usia 30 tahun bergegas maju. Benar saja, mereka baik-baik saja dan menghilang ke dalam pusaran satu persatu. Hahaha, semut sepertimu juga ingin bersaing denganku. Yang Liuji tertawa dengan arogan. Dia adalah satu-satunya jenius dalam daftar peringkat Kaisar Awan yang datang ke sini. Siapa yang bisa bersaing dengannya? Dia melangkah ke pusaran dan menghilang. Para pemuda lainnya juga bergegas masuk seperti lebah. Lu Ming memperkirakan setidaknya ada ribuan orang. Pada periode ini, ada juga yang berusia di atas 30 tahun yang tidak percaya pada keberuntungan dan ingin mengambil resiko, namun semuanya terbunuh oleh formasi prasasti. Setelah itu, tidak ada orang lain yang berusia di atas 30 tahun yang berani mencoba lagi. Ayo masuk juga, Lu Ming berkata pada Xie Nianxing. Xie Nianxing mengangguk dan menyerbu ke dalam pusaran bersama Lu Ming. Saat dia bergegas ke pusaran, dia merasakan kepalanya berputar. Saat berikutnya, Lu Ming mendapati dirinya berdiri di kaki gunung. Di depannya ada gunung yang sangat luas. Xie Nianxing berada tepat di sampingnya. Tidak hanya itu, semua orang sepertinya sudah berkumpul di kaki gunung. Sekilas, tempat itu penuh dengan orang. Ledakan. Tiba-tiba, tidak jauh dari Lu Ming, terjadilah pertempuran besar. Orang-orang yang memasuki tempat ini berasal dari berbagai kekuatan. Beberapa orang sudah memiliki permusuhan satu sama lain, jadi sangat normal jika terjadi pertempuran saat mereka bertemu. Sesaat kemudian, seorang pemuda terbunuh sambil berteriak. Namun pada saat ini terjadi perubahan. Prasasti tiba-tiba muncul di langit dan melilit pemuda yang terbunuh. Saat berikutnya, pemandangan mengejutkan muncul. Darah dan esensi tubuh pemuda itu semuanya diekstraksi. Di bawah pengaruh prasasti, itu berubah menjadi kristal berwarna merah darah dan jatuh ke tanah. Apakah ini kristal pemurnian darah? Itu kristal pemurnian darah. Itu benar. Saya memilikinya pada saya. Apa? Sulit dipercaya bahwa orang mati akan dimurnikan menjadi kristal pemurni darah. Seluruh tempat itu meledak menjadi keributan yang mengguncang bumi. Lu Ming juga terkejut. Kristal pemurnian darah dan pil pemurnian darah memiliki efek serupa. Keduanya digunakan oleh warriors untuk membangkitkan garis keturunan kedua mereka. Efek kristal pemurnian darah mirip dengan pil pemurnian darah. Kita akan tahu setelah kita mencobanya. Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar. Matahari muncul di tengah kerumunan dan meledak. Jeritan menyedihkan terdengar terus-menerus saat lebih dari selusin orang terbunuh. Saat berikutnya, sejumlah besar rune muncul di langit dan melilit mayat. Kemudian, darah mayat diekstraksi dan dimurnikan menjadi kristal pemurni darah. Benar sekali, banyak orang terkesiap, dan banyak orang memiliki tatapan haus darah di mata mereka. Membunuh, membunuh. Segera, seseorang meraung dan menyerang orang-orang di sekitarnya. Tidak bagus, ayo pergi. Ada juga orang yang berteriak sambil berlari kencang menuju pegunungan yang luas. Adegan menjadi kacau, dan bau darah memenuhi udara. Tanda padat muncul di langit, dan darah orang yang terbunuh semuanya berubah menjadi kristal pemurnian darah. Membunuh. Ada juga orang yang menuntut Lu Ming. Lu Ming mengayunkan tombak panjangnya dan bentrok dengan pihak lain. Pihak lain terpaksa mundur. Xie Nianxing, ayo pergi. Kami akan bergegas ke pegunungan itu. Lu Ming berteriak. Ada terlalu banyak orang jenius yang masuk kali ini. Kebanyakan dari mereka adalah ahli muda dari darah kekaisaran Zhao. Ada banyak ahli muda di alam leluhur bela diri. Dengan kekuatan tempur Lu Ming, dia hanya bisa berada di peringkat tengah dan harus mundur untuk saat ini. Keduanya bergegas menuju gunung yang luas dengan sekuat tenaga. Tidak lama kemudian, mereka bergegas menuju gunung dan terus berlari menuju kedalaman gunung. Di belakang mereka, ada orang-orang yang terus-menerus bergegas menuju gunung. Ribuan orang tersebar di pegunungan yang luas. Lu Ming dan Xie Nianxing berlari lebih dari 200 mil sebelum mereka berhenti. Untuk jangka waktu berikutnya, tempat ini akan menjadi neraka pembantaian. Lu Ming berkata dengan lembut. Bisa dibayangkan betapa gilanya mengubah kehidupan seseorang menjadi kristal pemurni darah. Para pemuda yang masuk pasti akan saling memburu. Meskipun ahli alam leluhur bela diri muda tidak menggunakan kristal pemurnian darah, mereka masih bisa menjualnya dengan harga yang mengejutkan. Lu Ming, kita harus menerobos ke alam leluhur bela diri secepat mungkin. Jika tidak, kita akan berada dalam posisi yang sangat pasif. Kata Xie Nianxing. Di lingkungan asing ini,
mereka menghadapi musuh kuat di mana-mana. Hubungan keduanya tanpa disadari menjadi lebih dekat. Memang benar, namun tidak mudah untuk melakukan terobosan. Mari kita melihat-lihat dan melihat apakah ada harta karun, kata Lu Ming. Keduanya secara acak memilih arah dan berlari ke depan. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, terdengar suara tajam yang menusuk udara, dan beberapa pedangki terbang ke arah mereka berdua. Terjadi serangan diam-diam. Ekspresi mereka berubah dan mereka menghindari serangan itu. Kemudian, dengan cepat, 8 sosok muncul dan mengelilingi keduanya. Kalian berdua tidak beruntung. Sekarang, ubah menjadi kristal pemurnian darah kita. Pemimpin dari 8 orang itu, seorang pemuda, berkata dengan dingin. Orang ini adalah yang terkuat di antara 8 orang. Aura di tubuhnya sangat kental, dan dia adalah ahli di alam pertama alam leluhur bela diri. 7 lainnya semuanya adalah ahli bela diri kelas 9 yang hebat. Kakak ke-6, wanita ini sangat cantik. Sayang sekali membunuhnya begitu saja. Kenapa kamu tidak biarkan aku bermain dengannya dulu sebelum membunuhnya? Petik 2. Salah satunya adalah seorang pemuda pendek dan gemuk. Dia menatap Xian Yanxing dengan tatapan mesum di matanya. Selangkangannya menonjol. Fatso Liu, singkirkan pikiran mesummu. Tempat macam apa ini? Ayo kita akhiri ini secepatnya, kalau tidak kita tidak akan tahu bagaimana kita mati. Kakak ke-6 memarahi. Pemuda gemuk itu tertawa beberapa kali, tetapi ketika dia melihat ke arah Xian Yanxing, api di matanya semakin kuat. Dia tidak menyadari niat membunuh di mata Xian Yanxing. Orang ini sungguh menyedihkan. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Dalam hatinya, dia sudah berduka atas lemak ini. Dia bahkan berani menganiaya iblis kecil, Xian Yanxing. Dia benar-benar mencari kematian. Kamu mati. Benar saja, suara Xian Yanxing terdengar dingin. Apa? Saya mati. Kamu ingin membunuhku? Haha, sungguh sebuah lelucon. Tidakkah kamu melihat bahwa kakak laki-lakiku yang ke-6 adalah ahli bela diri Grandmaster? Kamu hanyalah seorang guru bela diri yang hebat. Anda ingin membunuh saya di depan Grandmaster bela diri. Sungguh sebuah lelucon. Milikku yang berharga. Pemuda gempal itu mulai bersikap sombong, namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia menjerit nyaring. Bab 276, Menara. Pemuda gemuk itu berteriak sekuat tenaga. Dia berteriak dengan cara yang mengerikan, dan lemak di tubuhnya bergetar. Ada genangan darah di selangkangannya, dan barangnya hilang. Celana Lu Ming mengencang tanpa sadar. Dia baru saja melihatnya dengan jelas. Dengan menjentikkan jari Xian Yanxing, kelopak teratai hitam terbang keluar dan memotong benda milik pemuda gemuk itu. Ketika para pemuda lainnya melihat ini, mereka juga merasakan hawa dingin di punggung mereka. Kakak ke-6, balas dendam padaku. Pemuda gemuk itu terus berteriak. Jalang, kamu sedang mencari kematian. Serang dan bunuh mereka. Kakak ke-6 meraung dan menyerang Lu Ming. Dia ingin menyingkirkan Lu Ming dulu, lalu menyiksa Xian Yanxing. Telapak tangan Dao manusia. Lu Ming tidak mau membuang-buang napas. Dia segera menggunakan jurus terkuatnya. Sebuah cetakan telapak tangan besar tiba-tiba terbentuk di atas kepala saudara ke-6 dan terbanting ke bawah. Kekuatannya begitu kuat hingga mengejutkan. Kakak ke-6 terkejut. Dia tidak pernah menyangka serangan Lu Ming begitu menakutkan. Dia segera mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menahan gerakan ini. Bang! Dengan suara keras, saudara ke-6 langsung terlempar ke dalam tanah, dan sebuah lubang besar meledak di tanah. Ketika asap dan debu hilang, saudara ke-6 terbaring di dalam lubang seperti genangan lumpur, sekarat. 6 pemuda lainnya tercengang. Kemudian, mereka gemetar dan berkeringat dingin. Satu gerakan untuk menghadapi kakak laki-laki ke-6, yang merupakan seorang Grandmaster bela diri. Apakah ini masih seorang seniman bela diri di ranah Grandmaster? Pemuda gemuk itu bahkan lupa berteriak sambil melebarkan matanya ketakutan. Berlari. Salah satu pemuda itu berteriak, dan 6 lainnya berbalik dan lari. Tunggu aku. Pemuda pendek dan gemuk itu menjerit, namun selangkangannya sangat kesakitan hingga dia tidak bisa berlari cepat. Dia sangat cemas hingga air mata hampir mengalir. Kamu ingin lari? Apakah kamu pikir kamu bisa lari? Suara Xian Yanxing sedingin salju musim dingin. Dia melambaikan tangannya dan kelopak bunga teratai hitam terbang keluar. Pemuda pendek dan gemuk itulah yang pertama dibunuh. Dia bahkan tidak sempat berteriak. Suara mendesing. Siu.
Siu. Kelopaknya merobek udara, lebih tajam dari bilah paling tajam. Jeritan terdengar lagi dan lagi. Dalam beberapa tarikan napas, keenam pemuda itu tewas. Saat ini, saudara keenam sudah tidak bernapas lagi. Prasasti muncul di langit dan mengeluarkan darah dari mayat, membentuk kristal pemurnian darah. Namun, tidak semua orang bisa memadatkan kristal pemurni darah. Lu Ming menyadari bahwa hanya seniman bela diri dengan pembuluh darah tingkat kelima yang dapat memadatkan kristal pemurnian darah. Mereka yang memiliki pembuluh darah di bawah level 5 akan menyebarkan ki darahnya bahkan sebelum mereka dapat membentuk kristal pemurnian darah. Salah satu pemuda itu memiliki meridian darah tingkat ke-6 dan sebenarnya telah mengondensasi 2 kristal pemurnian darah. Adapun kakak laki-laki ke-6, dia adalah seorang Grandmaster seni bela diri dan telah membangkitkan garis keturunan keduanya. Garis keturunan keduanya adalah garis keturunan level 9 biasa, dan dia telah mengondensasi 16 kristal pemurnian darah sekaligus. Jumlah kristal pemurnian darah yang terkondensasi akan berlipat ganda dengan setiap tingkat garis keturunan, dan itu tidak ada hubungannya dengan budidaya. Ada 8 di antaranya, jadi mereka berhasil membentuk total 22 kristal pemurni darah. Lu Ming dan Xian Yanxing membagi kristal itu secara merata, sehingga mereka masing-masing mendapat 11 kristal. Kemudian, keduanya meninggalkan tempat itu. Sepanjang perjalanan, keduanya disergap beberapa kali lagi. Namun, musuh terkuat hanya berada di tahap pertama alam leluhur bela diri. Mereka semua dibunuh oleh mereka berdua dan masing-masing memperoleh selusin kristal pemurnian darah. Meskipun Lu Ming memiliki 4.000 pil pemurnian darah, semakin banyak semakin baik. Kedua, semakin banyak darah yang dia kumpulkan, semakin tinggi kemungkinan untuk membangkitkan Blood Meridian tingkat yang lebih tinggi. Menurut Mahaguru 9 Matahari, garis keturunan pertamanya terbangun karena esensi darah 9 naga. Namun, garis keturunan keduanya tidak ada hubungannya dengan esensi darah 9 naga. Itu adalah garis keturunannya sendiri yang telah terbangun. Meridian darah Lu Ming tidak terlalu maju. Lu Yao telah mencabut meridian darahnya dan membangunkan meridian darah tingkat kelima. Dari sini, dapat dilihat bahwa meridian darah pertama Lu Ming tidak lebih tinggi dari tingkat kelima. Oleh karena itu, garis keturunan keduanya mungkin tidak terlalu kuat, jadi dia memerlukan pil pemurnian darah dan kristal pemurnian darah dalam jumlah besar. Garis keturunan kedua sangat istimewa. Beberapa orang bahkan mungkin tidak menggunakan pil pemurni darah atau harta karun lainnya untuk menambah potensi garis keturunan mereka, tetapi mereka masih dapat membangkitkan garis keturunan tingkat yang sangat tinggi. Namun, hal itu tidak bersifat mutlak. Peluang untuk membangkitkan garis keturunan tingkat tinggi jauh lebih tinggi setelah meminum pil pemurnian darah atau kristal pemurnian darah. Setengah jam kemudian, mereka berdua muncul di depan sebuah gedung besar setinggi 7 lantai. Bangunan ini berbentuk seperti menara. Di depan menara berdiri lebih dari 100 pemuda. Mereka saling berhadapan dan menatap menara. Pintu menara tertutup rapat. Saya baru saja mencobanya. Pintu ini sangat berat dan tidak dapat dibuka oleh satu atau beberapa orang. Saya menyarankan agar kita bekerja sama untuk membuka pintu. Adapun harta karun di dalamnya, biarkan kekuatan berbicara sendiri. Seorang pria muda berjubah brokat berseru. Siapa yang tahu jika kamu akan menyerang kami saat kami membuka pintu? Saya tidak nyaman. Teriak seorang pemuda kurus seperti monyet. Jika kamu masih khawatir, kamu bisa tersesat. Pemuda berjubah brokat sangat mendominasi. Kamu sialan. Wajah pemuda kurus mirip monyet itu berubah jelek, tapi dia tidak berani membantah. Dia menginginkan harta itu tetapi tidak punya nyali. Dia ditakdirkan untuk menjadi orang yang tidak berguna dan tidak memiliki masa depan dalam hidupnya. Pemuda berjubah brokat mengejek. Dia kemudian melirik yang lain dan berkata, "Bagaimana? Apakah kalian ingin bekerja sama untuk membuka gerbang menara?" "Baiklah, aku setuju untuk membantumu." "Saya juga setuju." Hampir semua orang setuju. Jika dia ingin mendapatkan harta karun di dalamnya, dia harus membuka pintunya terlebih dahulu. Serang bersama. Pemuda berjubah brokat itu berteriak dan melontarkan pukulan kuat. Menyerang. Yang lain juga mulai bergerak. Tiba-tiba, semua jenis pedang ki, cahaya pedang, kekuatan tinju, angin palem, dan sebagainya diledakkan ke arah pintu menara. Ledakan, ledakan, ledakan. Bangunan itu bergemuruh, dan cahaya berkedip-kedip. Akhirnya, dengan suara keras,
pintu itu terbuka lebar. Bas! Aduh! Segera, puluhan orang bergegas menuju gerbang, takut harta karun itu akan diambil jika mereka selangkah lebih lambat. Ah! Ah! Namun, saat berikutnya, serangkaian jeritan melengking terdengar. Ada puluhan orang yang bergegas masuk ke gerbang, dan setidaknya 20 dari mereka mengeluarkan jeritan darah saat kepala mereka tiba-tiba meledak. Adapun selusin orang lainnya, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik alam leluhur bela diri. Mereka menyerang sekelilingnya dengan liar, seolah-olah sedang melawan sesuatu. Rune muncul di langit, dan para pemuda yang terbunuh semuanya dimurnikan menjadi kristal pemurnian darah. Ada apa di sana? Seseorang berteriak ketakutan di luar pintu. Aku tidak tahu. Saya tidak bisa melihat dengan jelas. Ini terlalu aneh. Sebaiknya aku tidak masuk. Beberapa orang ingin mundur. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik Grandmaster seni bela diri telah menyerbu masuk dan menghilang. Sejenis cacing berwarna darah. Mata Luming berbinar saat dia menatap ke pintu. Dengan penglihatannya, dia masih bisa melihat objek yang diserang. Itu adalah serangga berwarna merah darah yang setipis rambut dan sebesar jangkrik. Kecepatannya sangat cepat hingga tidak terlihat dengan mata telanjang. Hanya seorang Grandmaster bela diri yang dapat menemukannya. Jangkrik darah jenis ini akan menyebabkan kepala seseorang meledak begitu masuk. Ayo masuk. Grandmaster seni bela diri lainnya bergegas masuk satu demi satu. Luming dan Xian Yanxing bergerak dan mengikuti kerumunan. Bas! Begitu dia bergegas masuk, seekor jangkrik darah menembak ke arahnya. Dia menyapu tombaknya dan membuat jangkrik darah beterbangan. Lalu, dia bergegas masuk. Xian Yanxing juga sama. Dia mengikuti Luming. Bab 277, Pil Spiritual Kuno Yi Yuan. Setelah Luming bergegas masuk, dia mengambil beberapa kristal pemurnian darah. Nes, kenapa kedua ahli bela diri hebat itu begitu kuat? Di luar, para prajurit alam Grandmaster tercengang. Setelah Luming dan Xian Yanxing bergegas masuk, mereka melihat tangga lebar menuju lantai 2. Tanpa ragu-ragu, mereka berdua bergegas dan menemukan ada rak kosong di lantai 2. Di sisi rak, ada beberapa mayat kering. Jelas sekali bahwa mereka telah dibunuh dan darah mereka telah diekstraksi untuk membentuk kristal pemurnian darah. Jelas sekali bahwa semua yang ada di sini telah dijarah oleh orang-orang yang menyerbu masuk terlebih dahulu. Cepat, cepat pergi. Enyah, mati. Kaulah yang akan mati. Adegan itu kacau balau. Semua orang ingin bergegas, jadi tentu saja kacau. 7 atau 8 orang sedang berkelahi. Seorang pria muda yang memegang kapak perang mengayunkan kapaknya ke arah Luming. Budidaya alam leluhur bela diri tingkat pertama terungkap. Kamu benar-benar mengira aku penurut. Mata Luming menjadi dingin. Dia memukul telapak tangan, dan cetakan telapak tangan besar meledak ke arah pemuda itu. Bang! Tulang pemuda itu patah, dan dia terlempar ke belakang, namun dia tidak mati, karena dia juga mengembangkan keterampilan bela diri tingkat bumi, yang memblokir sebagian kekuatan telapak tangan manusia. Meski begitu, pembangkit tenaga listrik muda lainnya terkejut dan memandang Luming dengan ketakutan. Dari mana datangnya seorang guru bela diri yang begitu kuat? Saya telah melihat semua ahli bela diri terkuat di Kekaisaran Darah Zhao, tetapi tidak ada orang seperti itu. Seseorang berkata dengan ekspresi serius. Yang lain memandang Luming dan Xian Yanxing dengan ketakutan. Luming tidak peduli dengan mereka. Dia bergegas ke tingkat ketiga bersama Xian Yanxing. Lantai 3 juga memiliki beberapa rak, dan barang-barang di rak juga telah digeledah. Luming dan Xian Yanxing tidak berhenti sama sekali. Mereka terus bergegas. Tingkat keempat, tingkat kelima, tingkat keenam. Sepanjang jalan menuju lantai 6, mereka berdua selalu selangkah lebih lambat dari yang lain dan dirampok sepenuhnya. Ketika dia mencapai tingkat ke-6, dia mendengar suara pertarungan sengit. Suara itu berasal dari tingkat ke-7. Keduanya maju ke depan tanpa ragu-ragu. Ledakan, ledakan. Di lantai 7, ada 6 pemuda yang terlibat dalam pertempuran sengit. Salah satunya adalah pemuda berjubah brokat. Kultivasi orang ini berada di alam leluhur bela diri tingkat kedua dan dia benar-benar jenius. Adapun 5 lainnya, mereka semua berada di puncak alam leluhur bela diri 1 dan. Pertempuran itu sangat sengit. Mereka berenam berada dalam kekacauan, tapi jelas bahwa pemuda berjubah brokat memiliki keuntungan. Di lantai 7, hanya ada 2 rak dengan beberapa botol giok di atasnya. Di rak, tertulis,
Obat mujarab kuno Yi Yuan, obat mujarab LV4 sedang. Hati Luming bergetar. Lalu, matanya memancarkan cahaya yang mengejutkan. Pil spiritual kuno Yi Yuan adalah pil medium LV4. Ini bisa meningkatkan budidaya seseorang dengan sangat cepat. Bagi seorang Grandmaster seni bela diri, itu sangat berguna. Di dunia luar, harga obat mujarab kuno Yi Yuan sangat tinggi, dan sering kali ada permintaan tetapi tidak ada pasokan. Saya harus mendapatkannya. Dengan cara ini, kultivasi saya akan mencapai puncak alam Grandmaster kelas 9 dalam waktu singkat. Kemudian, saya akan mengkonsumsi pil pemurnian darah dan kristal pemurnian darah untuk menyempurnakan garis keturunan saya dan menerobos ke alam leluhur bela diri. Pikiran Luming berpacu. Di tempat ini, Luming tidak punya waktu untuk melahap esensi darah orang lain. Esensi darah para prajurit yang tewas dalam pertempuran semuanya telah terkondensasi menjadi kristal pemurnian darah. Tanpa melahap esensi darah, tingkat kultivasi Luming tidak dapat ditingkatkan dalam waktu singkat. Pil spiritual kuno Yi Yuan muncul pada waktu yang tepat. Kalian ingin bertarung denganku. Kamu sedang mencari kematian. Pemuda berjubah brokat itu berteriak. Matanya seperti kilat, dan tubuhnya memancarkan cahaya ungu yang kuat. Dia menyerang dengan telapak tangannya, dan itu adalah cetakan telapak tangan berwarna ungu. Itu sangat kuat, dan para pemuda lainnya mundur. Zisong, ada banyak sekali orang di sini. Bagaimana mungkin Anda mengambil obat mujarab kuno Yi Yuan untuk diri Anda sendiri? Pemuda lain berseru. Ah, benarkah? Kalau begitu aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Telapak tangan naga emas ungu ekstrim. Lagu Zi meraung panjang. Cahaya ungu di tubuhnya sangat pekat. Saat mencapai level tertentu, cahaya ungu tersebut justru berubah menjadi emas. Dia memukul telapak tangan dan naga emas sejati meraung. Bang! Pemuda itu dihempaskan oleh naga emas. Dia batuk seteguk darah dan auranya sangat lemah. Matanya dipenuhi ketakutan. Apakah mungkin sekarang? Zisong memandang pemuda itu dengan dingin, lalu memandang yang lain. Ekspresi keempat pemuda lainnya berubah. Cepat pergi. Jika tidak, kamu akan berakhir seperti dia. Aura Lagu Zi terdengar sombong saat dia menatap yang lain dengan dingin. Zisong, kita berempat. Kami mungkin tidak takut padamu meskipun kami bekerja sama. Seorang pemuda jangkung berkata dengan enggan. Adapun Luming dan Xian Yanxing, dia mengabaikan mereka sepenuhnya. Ledakan. Begitu pemuda jangkung itu selesai berbicara, Zisong mengayunkan telapak tangannya dan seekor naga emas bergegas keluar. Sambil berteriak, pemuda itu terbelah dua oleh naga emas. Esensi dan darahnya dipadatkan menjadi 16 kristal pemurnian darah, yang disingkirkan oleh Zisong. Kamu masih ingin bergabung? Inilah akhirnya. Lagu Zi mencibir. Tiga orang lainnya sangat terkejut. Lagu Zi terlalu kuat. Mereka bukan tandingannya saat dia menggunakan jurus pamungkasnya. Mereka saling memandang dan akhirnya mundur dari lantai 6 dengan enggan. Apakah kalian berdua tidak akan tersesat? Lagu Zi memandang Luming dan Xian Yanxing. Enyah. Pergilah dan biarkan aku melihatnya. Luming tersenyum tipis. Seketika, wajah Zisong menjadi gelap dan dia berkata, Nak, tahukah kamu konsekuensi dari perkataanmu? Sekarang, meskipun Anda ingin pergi, Anda tidak bisa. Dua ahli bela diri hebat ingin mendapatkan obat mujarab kuno Yi Yuan. Kamu benar-benar mengalami delusi dan tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Zisong menatap Luming dari atas dan berjalan ke arahnya. Berat, apakah kamu ingin bunuh diri atau kamu ingin aku melakukannya? Jika aku melakukannya, kamu tidak akan mati dengan mudah. Juga, gadis kecil, jika kamu bersumpah untuk menjadi selirku dan melayaniku dengan baik selama sisa hidupmu, aku akan melepaskanmu. Lagu Zi memandang Xian Yanxing dengan tatapan membara. Penampilan Xian Yanxing memang langka di dunia. Siapapun yang melihatnya akan tergerak. Apakah menurutmu sampah sepertimu layak? Xian Yanxing mencibir. Karena kamu menolak bersulang hanya untuk minum, maka aku akan mengirim kalian berdua pergi bersama. Niat membunuh yang dingin meledak di tubuh Zisong, dan dia menamparkan telapak tangannya ke arah Luming. Cetakan telapak tangan ungu melonjak. Mata Luming berkedip dan dia juga menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangan Dao manusia terbentuk. Ledakan. Kedua cetakan telapak tangan itu bertabrakan dengan ledakan keras. Sosok Luming sedikit bergoyang, sementara Zisong mundur 3 langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Pada saat ini,
wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Seorang master bela diri kelas 9 yang hebat sebenarnya bisa mendorongnya kembali dengan satu telapak tangan. Bagaimana ini mungkin? Kemudian, niat membunuh yang sangat dingin muncul. Dia meraung, sialan, sial, pergilah ke neraka. Cahaya ungu di tubuh Zisong sangat pekat. Kemudian berubah menjadi emas. Dia menyerang dengan telapak tangannya dan seekor naga emas sejati menerkam. Tubuh naga emas sejati menyatu dengan Si yang kuat. Si dari lagu Zi juga sangat kuat dan telah mencapai tahap kesuksesan kecil. Bab 278/50 Pemula Super Darah Zhao. Telapak tangan Dao manusia. Lu Ming berteriak dan menyerang dengan telapak tangannya lagi. Lu Ming telah menggunakan seluruh kekuatannya dan mengintegrasikan kekuatan angin dan api ke dalam telapak tangan ini. Ledakan. Telapak tangan Dao berselisih dengan naga emas. Ledakan dahsyat terdengar. Setelah itu, cetakan telapak tangan Dao orang-orang hancur sedikit demi sedikit. Kekuatan yang menakutkan melonjak ke arah Lu Ming dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Kekuatan tempur Zisong memang sangat kuat. Lu Ming menyadari bahwa seiring dengan peningkatan tingkat kultivasinya, lawan yang dihadapinya juga akan menjadi lebih kuat. Saat dia menghadapi Grandmaster muda seni bela diri ini, keunggulannya dalam banyak aspek tidak lagi terlihat jelas. Hampir semua pembangkit tenaga listrik Grandmaster bela diri muda ini telah mengembangkan teknik seni bela diri peringkat bumi dan memahami kekuatan. Apalagi mereka semua sudah menguasainya. Meskipun Lu Ming memiliki sedikit keunggulan dalam teknik dan kekuatan seni bela diri, itu tidak besar. Juga, bagaimana teknik budidaya seorang Grandmaster bela diri bisa menjadi teknik budidaya tingkat kuning. Itu biasanya merupakan teknik budidaya tingkat atas tingkat hitam, dan tidak mengherankan jika beberapa orang bahkan mengembangkan teknik budidaya tingkat bumi. Semakin tinggi tingkat teknik budidaya, semakin tebal dan kental ki sejati yang diolah. Ki esensial Lu Ming tidak mungkin 5 kali lebih banyak daripada orang-orang ini. Oleh karena itu, keunggulannya semakin berkurang. Bahkan lebih sulit lagi untuk bertarung di atas level seseorang. Itu sebabnya Lu Ming terpaksa mundur karena lagu Zi. Namun, dia tidak tahu bahwa lagu Zi bahkan lebih terkejut lagi. Dia adalah seorang jenius yang tiada taranya, bukan seorang Grandmaster seni bela diri kelas 2 biasa. Dia merasa sulit dipercaya bahwa serangan telapak tangannya yang berkekuatan penuh hanya memaksa Lu Ming mundur dan tidak membunuhnya. Bunuh-bunuh. Bakat bocah ini bahkan lebih tinggi dariku. Dia tidak bisa dibiarkan hidup di dunia ini. Lagu Zi meraung di dalam hatinya dan menyerang Lu Ming lagi. Cici. Pada saat ini, Xian Yanxing juga mulai bergerak. Bunga teratai hitam terbentuk di sekelilingnya. Kelopak bunga hitam menari dan menyelimuti lagu Zi. Pada saat yang sama, dia melambaikan telapak tangannya dan cetakan telapak tangan hitam bersiul. Jalang, kamu sedang mencari kematian. Mati, Zisong berteriak sambil mengarahkan sebagian kekuatannya ke Xian Yanxing. Ledakan, ledakan, segera, mereka bertiga terlibat dalam pertempuran hebat. Kekuatan tempur Xian Yanxing juga sangat mengejutkan. Dia tidak lebih lemah dari Lu Ming. Keduanya bergabung dan berimbang dengan lagu Zi. Wajah Zisong sangat muram. Semakin banyak pertempuran, semakin dia ketakutan. Mereka bertiga bertarung, dan energi mereka melesat ke segala arah. Namun, prasasti muncul di dinding lantai 7, yang menyerap sebagian besar kekuatan. Jika tidak, obat mujarab kuno Yi Yuan itu akan hancur. Dalam sekejap mata, lebih dari 50 gerakan telah dilakukan. Di lantai 6, 3 pemuda Grandmaster seni bela diri tingkat pertama berdiri di sana. Ketika mereka mendengar ledakan dahsyat yang datang dari lantai 7, mereka bertiga saling memandang. Dengan siapa lagu Zi berkelahi? Mungkinkah itu pasangan alam master bela diri kelas 9 yang hebat dari sebelumnya? Tapi bagaimana mungkin? Dua kultivator alam master bela diri kelas 9 mampu melawan lagu Zi sedemikian rupa. Lalu apa sajakah itu? Sampah. Mereka tidak percaya. Tapi selain pria dan wanita muda, tidak ada orang lain yang berada di atas. Mereka bertiga memutuskan untuk menunggu di lantai 6. Mati-mati. Lagu Zi meraung dengan marah. Cahaya keemasan di sekujur tubuhnya mendidih dan sangat padat. Dia meraung dalam hatinya dan ingin membunuh Lu Ming dan Xian Yanxing, tapi dia tidak bisa melakukannya. Setelah beberapa saat, cahaya keemasan di tubuh Zisong mulai menghilang dengan cepat. Sial, sial, kalian berdua bastard,
kalian pasangan Bestart, tunggu saja. Aku, Lagu Zi, bersumpah aku bukan manusia jika aku tidak membunuhmu. Zisong berteriak dengan marah dan melambaikan telapak tangannya beberapa kali, menghalangi serangan Lu Ming dan Xian Yanxing. Lalu, dia berlari menuju lantai 6 dan menghilang dari tangga dalam sekejap. Dia telah menggunakan banyak ki esensialnya untuk mempertahankan cahaya kemasan. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan hanya bisa berlari. Jika tidak, dia akan dibunuh oleh Lu Ming dan Xian Yanxing. Di lantai 6, ketiga pemuda itu sudah menunggu. Tiba-tiba, mereka melihat Lagu Zi bergegas turun dari lantai 7 dengan kecepatan tinggi. Dia berlari dengan tergesa-gesa. Ketiga pemuda itu tercengang. Mungkinkah Lagu Zi telah dikalahkan? Petik 2. Ketiga pemuda itu saling memandang dan tersentak. Lalu, tanpa ragu-ragu, mereka lari. Di lantai 7, Lu Ming dan Xian Yanxing mengamati sekeliling mereka. Total ada 2 rak, dan masing-masing rak berisi botol giok, yang semuanya merupakan obat mujarab kuno Yiyuan. Mari kita bagi masing-masing menjadi 2. Lu Ming tersenyum dan berjalan ke salah satu rak sementara Xian Yanxing berjalan ke rak lainnya. Lu Ming melirik dan menghitung total ada 49 botol giok. Lu Ming mengambil botol giok. Begitu dia membukanya, dia bisa mencium aroma obat yang kuat. Di dalam botol jade, ada 9 pil bulat berwarna putih susu. Lu Ming sangat gembira. Dia melambaikan tangannya dan menyimpan semua botol giok ke dalam kuil tertinggi. Di sisi lain, Xian Yanxing juga menyingkirkan obat mujarab kuno Yiyuan dengan senyuman di wajahnya. Dengan obat mujarab kuno Yiyuan ini, saya akan dapat mencapai ranah seni bela diri Grandmaster segera. Pada saat itu, aku pasti akan menginjak-injakmu. Xian Yanxing memandang Lu Ming dan berkata dengan sengit. Lu Ming terdiam. Kenapa gadis ini terus memikirkan hal ini? Segera, Xian Yanxing memimpin dan berjalan ke bawah. Lu Ming tersenyum dan mengikuti dari belakang. Setelah turun, tidak ada seorang pun di lantai bawah. Ketika mereka berdua meninggalkan pavilion, mereka menemukan bahwa orang-orang di luar juga telah pergi. Tidak ada yang tahu berapa lama mereka bisa tinggal di dunia rahasia ini, dan tidak ada yang mau membuang waktu. Karena tempat ini tidak cocok, mereka pasti akan mencari tempat lain. Keduanya meninggalkan pavilion, secara acak memilih arah, dan berlari dengan kecepatan tinggi. Mereka ingin mencari tempat terpencil untuk mengkonsumsi obat mujarab kuno Yiyuan dan meningkatkan budidaya mereka. Setengah jam kemudian, mereka berdua melewati istana yang bobrok. Cepat lari. Zhao Hong, salah satu dari 50 pemula super dari Kekaisaran Darah Zhao, ada di dalam. Teriakan ketakutan terdengar dari istana tua. Segera, lebih dari 20 pemuda berlari keluar dari istana bobrok dengan ketakutan. Mati, mati. Teriakan dingin penuh niat membunuh datang dari istana bobrok, dan kemudian cahaya pedang yang menakutkan meledak. Ah! Ah! Jeritan menyedihkan terdengar terus-menerus. Lebih dari 20 pemuda terbunuh oleh pedang ini. Rune memenuhi udara saat kristal pemurnian darah terbentuk. Seorang pria muda dengan rambut acak-acakan dan pisau panjang di punggungnya melangkah maju. Dengan lambaian tangannya, dia mengumpulkan semua kristal pemurnian darah dan melihat ke depan. Niat membunuh yang tajam memenuhi udara. 1000 meter jauhnya, ekspresi Lu Ming dan Xian Yanxing berubah. Ayo pergi. Lu Ming berteriak dan meninggalkan tempat itu bersama Xian Yanxing. Pemuda ini terlalu kuat. Dia bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan. 50 orang super pemula dari keluarga Zhao adalah orang-orang jenius yang berada di level yang sama dengan 6 pahlawan matahari terik. Mata Zhao Hong berkedip saat dia melihat Lu Ming dan Xian Yanxing pergi. Dia tidak mengejar mereka. Sebaliknya, dia berbalik dan memasuki istana bobrok. 50 mil jauhnya, teriakan datang dari sebuah lembah. Itu Duan Ling, salah satu dari 9 pahlawan kerajaan bulan kegelapan. Jangan bunuh aku, katanya. Saat berikutnya, pedang Qi yang mengejutkan meledak dari lembah. Lebih dari selusin ahli muda terbunuh oleh pedang dan diubah menjadi kristal pemurni darah. Terlepas dari apakah itu alam leluhur bela diri pertama atau kedua, tidak satupun dari mereka yang bisa lolos dari nasib kematian. Lu Ming dan Xian Yanxing, yang melihat pemandangan ini dari jauh, tidak berhenti sama sekali. Mereka berbalik dan pergi. Beberapa ratus mil jauhnya dari Lu Ming dan yang lainnya, Yang Liu Ji tertawa terbahak-bahak di reruntuhan. Di sekelilingnya,
Setidaknya ada 50 mayat pemuda tergeletak di sana, ki darah mereka mengembun menjadi kristal pemurnian darah. Di dunia rahasia, selalu terjadi pembunuhan. Hanya yang kuat yang bisa bertahan dan memanfaatkan peluang. Bab 279, mulai membaik. 1 jam kemudian, keduanya muncul di lembah terpencil. Tempat ini sangat terpencil dan sepi. Itu adalah tempat yang bagus untuk bercocok tanam. Tanpa berkata apa-apa, mereka berdua duduk bersila, mengeluarkan obat mujarab kuno Yi Yuan, dan mulai berkultivasi. Dia mengeluarkan botol jade dan membuka tutupnya. Segera, aroma obat memenuhi udara. Pil spiritual kuno Yi Yuan adalah pil obat LV4 berukuran sedang. Itu sangat membantu seorang Grandmaster seni bela diri dan sangat berharga. Lu Ming menuangkan 1 pil dan menelannya. Dalam sekejap, kekuatan melahap yang kuat datang dari garis keturunan 9 naga. Kekuatan obat dari pil roh kuno Yi Yuan terus-menerus dimakan dan dimurnikan. Tak lama kemudian, efek obat dari pil tersebut sepenuhnya disempurnakan. Lu Ming merasa tingkat kultivasinya meningkat 1 tingkat. Kekuatan obat dari pil spiritual kuno Yi Yuan setidaknya puluhan kali lipat dari pil iblis kelas 9 LV3. Pada saat ini, Lu Ming membuka matanya dan menatap Xian Yanxing. Dia tersentak saat melihat teratai hitam besar melayang di atas kepala Xian Yanxing. Ini jelas merupakan garis keturunan Xian Yanxing. Namun, ada 9 cincin cakra berwarna merah darah yang bersinar di sekitar teratai hitam. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Garis keturunan tingkat 9. Garis keturunan Xian Yanxing sebenarnya telah mencapai tingkat ke-9. Mengerikan sekali. Xian Yanxing belum berhasil menembus Grandmaster dan membangunkan garis keturunan keduanya. Dengan kata lain, garis keturunan pertamanya telah mencapai level 9. Garis keturunan iblis kecil ini sangat tinggi. Pantas saja kekuatan tempurnya begitu kuat. Dia benar-benar jenius. Lu Ming menghela nafas secara diam-diam. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat garis keturunan Xian Yanxing. Garis keturunan pertamanya telah mencapai level biasa 9. Aku ingin tahu berapa level garis keturunan keduanya. Petik 2. Lu Ming mau tidak mau menantikannya. Lu Ming terus menyempurnakan pil roh primordial. Energi yang melonjak terus-menerus diubah menjadi ki esensial. Tingkat kultivasi Lu Ming meningkat pesat. Segera, botol pilnya dimurnikan dan budidaya Lu Ming mendekati ranah Master Bela Diri Agung kelas 9 tengah. Terus sempurnakan Gu. Setengah hari kemudian, Lu Ming telah memurnikan 12 botol pil berturut-turut, dan budidayanya telah meningkat ke puncak alam Master Agung kelas 9. Pada saat yang sama, budidaya Xian Yanxing juga telah mencapai puncak guru bela diri Agung kelas 9. Setelah mencapai puncak alam Master Bela Diri kelas 9, seseorang dapat mulai meminum pil pemurnian darah dan kristal pemurnian darah untuk memadatkan garis keturunan kedua dan mengumpulkan energi untuk kebangkitan garis keturunan kedua. Proses ini dikenal sebagai pembekuan darah, juga dikenal sebagai setengah Grandmaster. Selama proses pemadatan darah, ki darahnya sangat subur dan bahkan lebih kuat daripada Master Bela Diri kelas 9 yang hebat. Kristal pemurnian darah muncul di tangan Xian Yanxing dan dia menelannya. Segera, tulang punggungnya memancarkan cahaya merah darah yang kuat. Lu Ming tidak membuang waktu. Dia juga mengeluarkan kristal pemurni darah dan menelannya. Begitu kristal pemurnian darah memasuki mulutnya, itu berubah menjadi energi ki darah, yang diserap oleh tulang punggungnya dan mulai mengembun di bawah garis keturunan pertama. Lampu berwarna merah darah mulai muncul di tempat itu. Saat ki darah mengalir masuk, perlahan-lahan menjadi lebih cerah. Dalam beberapa tarikan napas, ki darah dari kristal pemurnian darah terserap seluruhnya. Lu Ming mengeluarkan beberapa sekaligus dan menelannya sekaligus. Lampu merah darah di tulang punggungnya semakin besar dan terang. Segera, lusinan kristal pemurnian darah yang diperoleh Lu Ming semuanya habis. Kemudian, dia membuat gerakan meraih di udara dan sekumpulan pil penghalus darah muncul. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah beberapa saat, dia mengambil segenggam lagi. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada seseorang di depannya, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak membuka matanya. Dia melihat sepasang mata cerah menatapnya dengan heran. Itu adalah Xian Yanxing. Apa yang kamu lakukan, sarang? Aku takut setengah mati. Lu Ming berteriak. Xian Yanxing mengedipkan matanya yang besar dan bertanya, kamu punya pil penghalus darah. Berapa banyak yang tersisa?
Saya punya pil penghalus darah. Berapa banyak yang bukan urusanmu? Kata Lu Ming. Bisakah kamu memberiku beberapa? Xian Yanxing tergagap, seolah dia kesulitan berbicara. Aku tidak akan memberikannya padamu. Aku akan memberikannya padamu agar kamu bisa menerobos dan menginjakku di masa depan. Lu Ming dengan tegas menolak gagasan itu. Apa menurutmu aku tidak bisa menginjakmu jika kamu tidak memberiku pil pemurni darah? Xian Yanxing mendengus dan mengatupkan giginya, memperlihatkan beberapa gigi putih. Lalu, dia berbalik dan berjalan ke samping. Namun, dalam waktu kurang dari 1 menit, dia kembali dan menatap Lu Ming dengan mata besarnya. Apa yang kamu mau sekarang? Lu Ming bertanya, tidak bisa berkata-kata. Aku akan membelinya. Aku akan membeli pil penghalus darah darimu, oke. Berapa banyak kristal yang Anda inginkan? Anda juga dapat menggunakan harta karun untuk menukarnya. Petik 2. Kata Xian Yanxing. Oh, menggunakan harta untuk bertukar. Tidak apa-apa. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberitahumu beberapa harta karun, dan jika kamu memilikinya, aku akan menukarnya. Kata Lu Ming. Baiklah, silakan. Kata Xian Yanxing. Roh yang misterius, spanduk 10 tulang persegi. Lu Ming membuat daftar 5 jenis harta karun berturut-turut. Kelima materi surgawi dan harta duniawi ini semuanya diperlukan untuk mengembangkan tahap kelima teknik naga perang yang sebenarnya. Sayangnya, Su dan Xian Yanxing sama-sama menggelengkan kepala, menandakan bahwa mereka tidak melakukannya. Kalau tidak punya bagaimana cara menukarnya? Bagaimana kalau begini, beri aku sari naga atau sari naga, dan aku bisa menukarnya denganmu. Lu Ming mengerucutkan bibirnya. Saya tidak memiliki esensi naga atau esensi naga, tetapi saya memiliki manik tulang naga banjir. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Xian Yanxing bertanya penuh harap. Apa, manik tulang naga banjir? Anda benar-benar memilikinya. Mengapa kamu tidak mengeluarkannya dan melihatnya? Lu Ming berkata dengan cemas. Telapak tangan Xian Yanxing bersinar, dan saat berikutnya, manik tulang merah menyala seukuran kepalan tangan bayi muncul di telapak tangannya. Itu benar-benar manik tulang naga air. Dan itu adalah manik tulang naga air api. Lu Ming sangat gembira. Mengolah teknik naga perang yang sebenarnya tidak selalu membutuhkan bahan-bahan tersebut. Masih ada beberapa penggantinya, tapi pengganti ini lebih berharga. Misalnya, benda-benda di tubuh naga asli semuanya merupakan harta yang tak ternilai harganya. Hanya memiliki satu dari mereka akan memungkinkan teknik naga perang yang sebenarnya untuk menerobos. Meskipun naga banjir bukanlah naga sejati, mereka memiliki garis keturunan naga sejati dan merupakan mutan yang sangat langka. Mereka juga memiliki beberapa fungsi. Lu Ming hanya menyebutkannya dengan santai. Dia tidak menyangka Xian Yanxing benar-benar memiliki harta karun sebesar itu. Biar ku lihat. Lu Ming mengambil manik tulang naga air dan mempelajarinya dengan cermat. Naga banjir yang menghasilkan manik tulang ini memiliki basis budidaya yang sangat mendalam. Selama saya memiliki manik tulang ini dan bahan lainnya, saya berhasil menembus tahap kelima teknik naga perang yang sebenarnya. Lu Ming berpikir dalam hatinya. Bagaimana itu? Aku akan menukarnya dengan 2000 pil penghalus darah darimu. Kata Xian Yanxing. 2000. Anda berharap? Anda meminta terlalu banyak. Lu Ming kaget dan berteriak. Ini adalah mutiara tulang naga air. Saya menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya, 2000 pil penghalus darah tidaklah banyak. Kata Xian Yanxing. 500. Kata Lu Ming. Apakah kamu tidak memotong terlalu banyak? 1500, tidak kurang. Petik 2. Xian Yanxing berkata dengan gigi terkatup. 800, tidak lebih. Bibir Lu Ming bergetar. 1200. 900. 1000 pil penghalus darah. Aku tidak bisa turun lebih rendah lagi. Jika Anda turun lebih rendah, saya tidak akan berdagang lagi. Xian Yanxing berkata dengan kejam. Bagus. Kesepakatan. Lu Ming setuju dengan ekspresi sakit hati. Bab 280 Kuburan. Dia mengeluarkan 1000 pil pemurni darah dan menukarnya dengan manik tulang naga dengan Xian Yanxing. Xian Yanxing dengan senang hati berlari ke samping untuk memperbaikinya. Lu Ming mengamati mutiara tulang naga air dan sangat gembira. Dia menyimpannya dan terus mengkonsumsi pil penghalus darah. 2 hari kemudian, sisa pil pemurnian darah semuanya dimurnikan oleh Lu Ming. Cahaya merah darah muncul dari tulang punggung Lu Ming. Namun,
Lu Ming tidak terburu-buru menerobos ke ranah master seni bela diri. Ia merasa itu tidak cukup. Dia masih perlu terus memurnikan harta karun seperti pil pemurnian darah dan kristal pemurnian darah. Saat ini, Xian Yanxing sedang duduk bersila. Cahaya merah darah di tulang punggungnya bahkan lebih tebal daripada Lu Ming dan terjadi fluktuasi yang mengerikan. Dia tidak memurnikan pil pemurnian darah sebanyak Lu Ming, tetapi fluktuasi energinya lebih kuat daripada Lu Ming. Hal ini disebabkan oleh bakatnya. Setelah beberapa saat, cahaya darah menghilang dan fluktuasi mengerikan tersembunyi. Xian Yanxing membuka matanya. Apakah kamu punya pil penghalus darah lagi? Xian Yanxing menanyakan pertanyaan pertama setelah menyelesaikan kultivasinya. Lu Ming merentangkan tangannya. Saya tidak punya lagi. Menurutku itu terlalu sedikit. Lalu pergi dan bunuh mereka. Yang lain pasti memiliki banyak kristal pemurni darah. Mata Xian Yanxing bersinar dengan cahaya dingin. Seperti yang kuinginkan. Lu Ming tersenyum tipis. Kemudian, keduanya meninggalkan tempat itu, memilih arah, dan melarikan diri. 2 jam kemudian, mereka berdua berhenti di sebuah gunung tandus. Keduanya merasakan garis keturunan kedua yang belum terbangun itu berdenyut-denyut, seolah tertarik oleh sesuatu. Di sana, keduanya menuju ke arah itu. 10 mil jauhnya, hutan batu yang tak terbatas muncul. Pilar-pilar batu berdiri tegak dan tegak. Pilar batu ini diukir dalam berbagai bentuk, seperti harimau, singa, dan serigala. Bahkan ada ukiran manusia, naga asli, dan lain sebagainya. Bas, bas, banyak sosok muncul di sekitarnya dan dengan cepat bergegas menuju hutan batu. Ledakan, ledakan, di hutan batu, selalu terjadi keributan. Jelas sekali ada seseorang yang sedang berkelahi. Lu Ming dan Xian Yanxing saling memandang dan bergegas menuju hutan batu. Mati. Di sampingnya, seorang pemuda Grandmaster seni bela diri tingkat pertama menyerang Lu Ming dan jantungnya tertusuk oleh tombak Lu Ming. Mata pemuda itu terbuka lebar tak percaya bahkan saat dia meninggal. Lu Ming sekarang hampir menjadi Grandmaster seni bela diri. Dia bisa dianggap setengah langkah lagi untuk menjadi seorang Grandmaster. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lu Ming bisa membunuh Grandmaster seni bela diri tingkat pertama biasa dalam satu gerakan. Begitu pemuda itu meninggal, darah, qi, dan esensinya semuanya terkondensasi menjadi kristal pemurnian darah. Ada 16 buah, dan Lu Ming mengumpulkannya. Pada saat yang sama, qi esensial menyembur keluar dan Lu Ming mengambil cincin penyimpanan pemuda itu. Saat mereka terus bergerak maju, banyak orang ingin menyerang Lu Ming dan Xian Yanxing di sepanjang jalan, tetapi mereka semua dibunuh tanpa ampun oleh mereka berdua. Kombinasi kekuatan angin dan api saya sangat kuat, tetapi itu hanya kombinasi dan tidak dapat digabungkan sepenuhnya. Jika kedua kekuatan dapat digabungkan sepenuhnya, kekuatannya akan menjadi lebih mengejutkan. Tapi bagaimana saya bisa menggabungkan kedua tipe si sepenuhnya? Jika berhasil, maka itu akan menjadi kartu truf saya. Saat Lu Ming bertarung, dia berpikir. Segera, mereka berdua telah menempuh jarak 10 mil, dan ketertarikan terhadap garis keturunan semakin kuat. Tidak lama kemudian, sebuah lubang muncul di depan mereka. Segala macam pola terukir di sekitar lubang. Mereka berdua masuk ke dalam lubang dan langsung merasakan darah mereka menjadi dingin. Di dalam lubang tersebut, terdapat tumpukan tulang putih dari segala jenis makhluk, berbentuk manusia, dan binatang iblis. Di antara tulang-tulangnya, ada kristal berwarna merah darah yang memancarkan cahaya merah darah. Kristal pemurnian darah. Itu semua adalah kristal pemurnian darah. Hal yang menarik garis keturunan mereka adalah kristal pemurnian darah. Hal ini tidak ditinggalkan pada masa sekarang, tetapi pada zaman dahulu. Tempat ini adalah kuburan, dan juga tempat persembahan korban kuno. Xian Yanxing sepertinya sedang berbicara pada dirinya sendiri dan suaranya bergetar. Kristal pemurni darah, itu adalah kristal pemurni darah. Ini semua milikku. Banyak sosok muncul di sekitarnya, mata mereka menyala-nyala saat mereka melihat ke bawah. Milikmu, kamu sedang mencari kematian. Kaulah yang akan mati. Suara mendesing. Beberapa sosok melompat ke dalam lubang dan mulai bertarung di udara. Pada saat ini, Lu Ming dan Xian Yanxing juga melompat ke dalam lubang. Segera, seseorang menyerangnya. Bang! Lu Ming melemparkan jejak telapak tangan manusia dan menghancurkan master seni bela diri tingkat pertama menjadi pati daging, yang kemudian dikondensasi menjadi kristal pemurnian darah di udara.
Xian Yanxing juga sangat kuat. Teratai hitam terbang keluar dan memenggal kepala ahli alam leluhur bela diri tingkat pertama. Begitu keduanya mendarat, energi sejati mereka menyembur keluar dan menyapu kristal pemurnian darah. Hanya dalam beberapa napas, Lu Ming telah mengumpulkan ratusan kristal pemurnian darah. Sejauh mata memandang masih banyak dari mereka. Beberapa di antaranya bahkan dikuburkan di dalam spanduk tulang. Simpan, simpan. Lu Ming dan Xian Yanxing mengumpulkannya sepuasnya. Menjijikkan. Saat yang lain melihat ini, mata mereka menjadi merah. Mereka semua berhenti dan bergegas turun untuk memperjuangkan kristal pemurni darah. Weng, pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba menebas dari atas. Jeritan terdengar ketika 5 atau 6 pemuda tewas dalam satu serangan. Kemudian, seorang pria muda dengan rambut acak-acakan dan pedang di punggungnya muncul di atas lubang. Zhao Hong, ini Zhao Hong. Cepat lari. Orang-orang yang tersisa terkejut dan segera terbang ke langit, ingin melarikan diri. Namun, saat berikutnya, cahaya sabar menyala, dan orang-orang itu terpotong menjadi dua di udara. Mati. Zhao Hong melirik Lu Ming dan Xian Yanxing di dalam lubang, lalu menebasnya. Cahaya bilahnya pucat dan niat membunuhnya sedingin salju musim dingin, menyelimuti mereka berdua. Telapak tangan Dao manusia, telapak tangan iblis yang hebat. Lu Ming dan Xian Yanxing berteriak dan bergabung untuk melawan musuh. Menghadapi musuh yang begitu kuat, tidak perlu ragu. Mereka hanya bisa bergabung. Ledakan. Dengan ledakan keras, Lu Ming dan Xian Yanxing mundur ke belakang. Tatapan Zhao Hong berkedip dan dia sedikit terkejut. Aku tidak menyangka dua ahli bela diri yang hebat mampu memblokir pedangku. Jarang terjadi di dunia ini. Tapi hari ini, kamu masih akan mati. Ledakan. Aura yang kuat keluar dari tubuh Zhao Hong, dan cahaya pedang melonjak ke langit seperti air terjun. Memotong. Lalu, dia menebas. Mundur. Lu Ming dan Xian Yanxing bahkan tidak memikirkannya dan segera mundur. Bang! Pedang Zhao Hong menebas ribuan tulang di dalam lubang. Tulang-tulang itu langsung hancur dan terlempar ke segala arah. Kristal pemurnian darah terbang ke langit dan kemudian jatuh kembali. Mengaum. Pada saat ini terjadi perubahan. Dari dalam lubang, di bawah ribuan tulang putih, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang mengejutkan. Aura yang menakutkan dan mengerikan muncul dari bawah tulang putih. Bang! Kemudian, tulang putih di dalam lubang itu meledak, dan makhluk hidup keluar. Makhluk hidup ini berwujud manusia dan tingginya 3 meter. Ia ditutupi rambut hijau, memiliki kuku yang panjang dan tajam, dan memiliki taring di mulutnya. Mayat darah. Makhluk hidup ini persis sama dengan mayat darah yang ditemui Lu Ming dan yang lainnya di Gua Iblis Alam Darah. Satu-satunya perbedaan adalah mata mayat darah ini berwarna emas, dan aura yang dipancarkannya jauh lebih kuat daripada mayat darah yang dia temui di alam darah dan sarang setan. Aura jahat memenuhi udara. Mengaum. Begitu mayat darah bermata emas muncul, ia menerkam ke arah Zhao Hong. Cakarnya setajam pisau saat mencoba meraih Zhao Hong. Bab 281, Aku adalah putra surga yang bangga. Kamu sedang mencari kematian. Mati. Zhao Hong berteriak dengan dingin sambil menebaskan pedangnya. Cahaya pedang tajam menebas mayat darah bermata emas itu. Dentang. Cahaya pisau dan paku bertabrakan, menimbulkan suara benturan logam dan percikan api beterbangan. Bang! Sesosok terbang jauh. Itu adalah Zhao Hong. Dia bukan tandingan zombie darah bermata emas dan dikirim terbang oleh cakarnya. Mengaum. Mayat darah bermata emas itu meraung dan terus mengejar Zhao Hong. Kecepatannya secepat kilat. Ekspresi Zhao Hong sangat tidak sedap dipandang. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia baru saja terluka oleh gerakan itu. Pada saat ini, zombie darah bermata emas menerkamnya. Dia tidak berani terus berjuang. Dia berbalik dan berlari. Arah dia berlari adalah ke arah Lu Ming dan Xian Yanxing. Tidak bagus, ayo pergi. Ekspresi Lu Ming berubah. Dia dan Xian Yanxing berbalik dan berlari. Kalian berdua masih berani lari. Cepat berhenti dan bantu aku menghentikan mayat darah ini. Jika kamu mati di tangan mayat berdarah, kamu akan mati dengan bahagia, tetapi jika kamu jatuh ke tanganku, aku akan membuatmu memohon kematian. Zhao Hong berteriak dingin dengan sikap sombong. Apa maksudmu dengan, salah satu dari 50 pemula super dari Kekaisaran Darah Zhao? Menurutku dia benar-benar idiot. King kecil, bagaimana menurutmu? Petik 2.
Lu Ming berkata dengan nada menghina. Xian Yanxing tersandung dan hampir terjatuh. Lu Ming baru saja memanggilnya apa? King kecil. Mata Xian Yanxing bersinar dengan ganas saat dia menatap ke arah Lu Ming. King kecil, apakah orang itu idiot? Lu Ming pura-pura tidak tahu dan terus bertanya. Ya, Xian Yanxing mengertakkan gigi dan hanya berhasil mengucapkan satu kata setelah sekian lama. Lu Ming jelas memanfaatkannya. Kamu sedang mencari kematian. Zhao Hong berteriak dan hendak melepaskan ki esensialnya untuk menebas Lu Ming. Namun, kecepatannya melambat saat dia mengumpulkan ki esensialnya. Zombie darah bermata emas itu menyusul dan menebasnya. Meskipun Zhao Hong berhasil melarikan diri dengan cepat, sehelai kain masih tersangkut. Potongan kain yang tersangkut kebetulan berada di pantat Zhao Hong. Segera, setengah dari pantat seputih salju Zhao Hong terlihat. Ah! Zhao Hong menjerit dan melompat ke depan seolah-olah dia tersengat listrik. Baru setelah itu dia lolos dari bahaya terkoyak oleh cakar. Namun, saat berikutnya, dia merasakan hawa dingin di pantatnya. Dia menoleh dan meraung. Hei, kenapa orang itu berlari dengan cara yang aneh? Dia terus melihat pantatnya. Apakah dia sakit? Petik 2. Mata Lu Ming tajam. Dia memperhatikan tingkah aneh Zhao Hong dan bergumam. Wajah Zhao Hong memerah. Niat membunuhnya terhadap Lu Ming begitu kuat sehingga tidak bisa dibubarkan. Dia dengan panik mengejar Lu Ming dan mayat darah bermata emas. Kecepatan Zhao Hong sangat cepat dan dia akan mengejar Lu Ming dan Xian Yanxing. Hahaha, pergilah ke neraka, nak. Dengan kecantikan yang menemani Anda tidak akan kesepian di jalan menuju neraka. Zhao Hong mencibir. Ki esensialnya meledak dan dia meningkatkan kecepatannya hingga maksimal. Dia terbang di atas kepala Lu Ming dan Su Lingyue dengan arogan. Di belakang mereka, mayat darah bermata emas itu meraung dan menatap Lu Ming dan Xian Yanxing dengan niat membunuh. Apa? Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba merasa bahwa segel penekan iblis yang diberikan kepadanya oleh 9 matahari tertinggi bersinar redup. Mungkinkah setelah token penekan iblis menaklukkan iblis darah, ia masih memiliki energi untuk menaklukkan mayat darah bermata emas ini? Lu Ming punya pemikiran. Saya tidak peduli, saya akan mencobanya. Lu Ming tiba-tiba menghentikan langkahnya. Token penekan iblis tanpa sadar muncul di tangannya. Lu Ming, kenapa kamu berhenti? Xian Yanxing terkejut. Namun, Lu Ming hanya tersenyum padanya dan tidak menjelaskan. Sialan, Lu Ming, kamu tidak bisa mati sebelum aku menginjakmu di bawah kakiku. Xian Yanxing mengertakkan gigi dan berhenti juga. Dia berdiri di samping Lu Ming. Hahaha, kedua bintang B ini mungkin ketakutan konyol. Zhao Hongran dengan marah dan hanya berhenti ketika dia berada 10 mil jauhnya. Dia berdiri tinggi di langit dan melihat dari jauh. Mengaum, zombie darah bermata emas itu meraung dengan marah dan hendak menangkap Lu Ming dengan cakarnya. Berhenti. Token penekan iblis di tangan Lu Ming bersinar, dan gelombang tak terlihat mengalir menuju mayat darah bermata emas. Pada saat yang sama, Lu Ming berteriak di dalam hatinya dan berubah menjadi gelombang tak terlihat yang mengalir ke tubuh mayat darah bermata emas. Semua ini terjadi dalam diam. Bahkan Xian Yanxing, yang berdiri di sampingnya, tidak menyadarinya. Saat ini, tubuh Xian Yanxing sudah ditutupi oleh bunga teratai hitam. Ki sejatinya sudah maksimal, siap bertarung sampai mati. Tapi tiba-tiba, mayat darah bermata emas itu berhenti dan mengeluarkan suara gemuruh pelan. Ia tidak terus menyerang. Saya telah berhasil. Mata Lu Ming berbinar. Ayo kembali. Lu Ming memberi perintah lain di dalam hatinya. Saat berikutnya, mayat darah bermata emas itu menggeram dengan suara rendah. Ia berbalik dan berlari kembali. Kemudian, ia melompat ke dalam lubang dan menghilang. Xian Yanxing tercengang. Matanya membelalak dan dia berkata, ini, apa yang terjadi? Hahaha, King kecil, apa kau tidak tahu? Saya, Lu Ming, diberkati oleh surga. Sungguh mayat darah bermata emas, jika dia tidak lari dengan patuh saat melihatku, dia tidak akan berani menyerangku. Petik 2. Lu Ming tertawa gila-gilaan, tampak seperti orang yang sombong dan narsis. Cek, Xian Yanxing memandangnya dengan jijik. Dia sama sekali tidak mempercayai omong kosong Lu Ming. Kemudian, dia mengertakkan gigi dan berkata, Lu Ming, aku memperingatkanmu. Jangan panggil aku Xiao Xing. Baiklah, King kecil. Lu Ming menjawab. Anda. Xian Yanxing mengertakkan gigi. Dia ingin menggigit Lu Ming.
Di langit yang jauh, Zhao Hong juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mayat darah bermata emas tidak menyerang mereka berdua? Mata Zhao Hong hampir keluar dari rongganya. Apakah itu berarti mayat darah bermata emas tidak akan menyerang jika aku mengaku kalah? Imajinasi Zhao Hong menjadi liar. Namun, dia tidak berani bergerak maju untuk sementara waktu. Mayat darah bermata emas itu terlalu kuat. Dalam pertarungan langsung, dia akan terbunuh dalam beberapa gerakan. Di hutan batu, Lu Ming melirik Zhao Hong yang berada di kejauhan. Dia mencibir dan berkata pada Xian Yanxing, "Ayo pergi. Masih banyak kristal pemurnian darah yang tersisa. Mari kita ambil semuanya. Kamu masih pergi. Apakah kamu tidak takut dengan mayat darah bermata emas?" Xian Yanxing ragu-ragu. "Apa yang Anda takutkan? Sudah kubilang, aku dilindungi oleh surga." Saat mayat darah bermata emas itu melihatku, ia tidak sabar untuk segera melarikan diri. Ia tidak akan berani menyerangku. Jangan khawatir, aku di sini, semuanya akan baik-baik saja. Lu Ming penuh omong kosong dan dia melangkah maju dengan bangga. Xian Yanxing mengertakkan gigi dan mengikuti Lu Ming. Ketika mereka berdua sampai di lubang, mayat darah bermata emas itu masih tidak bergerak. Ada senyuman di wajah Lu Ming. Dia tidak khawatir sama sekali. Dia melompat ke dalam lubang dan mulai mengumpulkan kristal pemurni darah. Melihat ini, Xian Yanxing pun merasa lega. Entah kenapa, dia tiba-tiba sedikit mempercayai kata-kata Lu Ming. Bagaimana mungkin? Orang ini penuh kebohongan. Xian Yanxing menggelengkan kepalanya dan mulai mengumpulkan kristal pemurni darah. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Di kejauhan, mulut Zhao Hong terbuka lebar sehingga telur angsa bisa dimasukkan ke dalamnya ketika dia melihat pemandangan ini. Haruskah aku pergi ke sana dan membunuh keduanya dan mengambil kristal pemurni darah? Tidak, aku seorang jenius dengan masa depan cerah. Bagaimana saya bisa mengambil risiko dengan mudah? Saya akan menunggu sampai kedua orang itu mengumpulkan semua kristal pemurni darah dan keluar. Lalu, aku akan membunuh mereka dan kristal pemurnian darah akan menjadi milikku. Zhao Hong menghitung dan tidak lagi terburu-buru. Dia menunggu di udara. Kumpulkan, kumpulkan, kumpulkan. Lu Ming dan Xian Yanxing sangat bersemangat. Sesaat kemudian, mereka berdua masing-masing mengumpulkan lebih dari 3.000 kristal pemurnian darah. Pada saat ini, kristal pemurnian darah di dalam lubang akhirnya selesai. Chapter 282, The Sulen Zhao Hong. What do we do? That guy is waiting for us outside. No matter which direction we go, he will probably chase us. Xian Yanxing looked up at the sky and frowned. Why do we have to go out? We can just cultivate here. Lu Ming smiled finely. He leaped onto the pit and sat cross-legged at the side. Cultivate here. Xian Yanxing was in disbelief. Trust me. Lu Ming's voice was transmitted to Xian Yanxing. Xian Yanxing was skeptical. However, on second thought, Lu Ming had never been at a disadvantage before. Perhaps he really had a way. Gritting his teeth, Xian Yanxing decided to go all out. He sat down cross-legged, took out a handful of blood-refining crystals, swallowed them, and began refining them. Lu Ming looked and took a look at the sky. He took out a handful of blood-refining crystals and swallowed them, starting to refine them. In the sky, Zhao Hong was dumbfounded. He's actually refining blood crystals here. Damn it, damn it. Zhao Hong roared in his heart, and his eyes were filled with killing intent. In his opinion, all the blood-refining crystals here belonged to him. Now that Lu Ming and Xian Yanxing were refining his blood-refining crystals, it was a heinous crime. However, he was still hesitant and did not go over. Very soon, Lu Ming had refined a handful of blood-refining crystals and took out another handful to refine. One after another, it did not take long for Lu Ming to refine hundreds of blood-refining crystals. Xian Yanxing was about the same. That golden-eye blood course hadn't appeared yet, so it should be fine. Smash it and die. Zhao Hong growled and flew toward Lu Ming. In a short while, he was close to Lu Ming. Is it finally here? The corners of Lu Ming's lips curled into a cold smile. He did not care and continued to cultivate. Xian Yanxing was shocked and stood up to block. Little bastard, die. Die. Zhao Hong roared and was about to slash down with his saber.
Roar. Suddenly, a loud roar came from the pit as the golden eye blood course charged out and attacked Zhao Hong. Bang! Caught off guard, Zhao Hong was hit by the golden eye blood zombie's claw. He spat out a mouthful of blood and his body flew far away. Roar! The golden eye blood course quickly charged towards Zhao Hong. What's going on? How did this happen? Those two giants have been here for so long, collecting refined blood crystals and refining them. The golden eye blood course didn't even rush out, so why did it rush out as soon as it arrived? I'm not convinced. Zhao Hong roared in his heart. But he didn't dare to stay, so he turned and ran. The golden eye blood zombie clawed at Zhao Hong's pants, leaving a huge hole in his pants. Zhao Hong's snow-white boot was writhing in the air. Hey, your boot is out again, haha, why did he say again? Lu Minglau get heartily. Xian Yanxing's face turned red. He snorted and turned around. Petik 2. Zhao Hong menangis panjang, rambutnya berantakan dan auranya mengejutkan. Namun, dia bertemu dengan cakar mayat darah bermata emas. Bas! Sinar cakar itu melintas dan meninggalkan 5 luka di tubuh Zhao Hong. Seolah-olah dia telah dipotong oleh pisau, dan darah menetes dari tubuhnya. Zhao Hong memuntahkan seteguk darah. Dia sudah terluka dan kecepatannya menurun. Dia tidak bisa lagi melarikan diri dari mayat darah bermata emas itu. Jika kita akan mati bersama. Zhao Hong melolong dan berlari menuju Lu Ming. Lu Ming bangkit dan menatapnya dengan senyuman tipis. Adegan yang membuat Zhao Hong muntah darah muncul. Ketika zombie darah bermata emas bergegas melewati Lu Ming, ia bahkan tidak melihat ke arah Lu Ming dan terus mengejarnya. Mengapa? Zhao Hong berteriak dengan marah. Dia tidak mau dan bingung. Namun, itu tidak ada gunanya. Mayat darah bermata emas dengan cepat menyusulnya. Tidak peduli betapa berbakatnya dia masih terbelah dua oleh mayat darah bermata emas setelah beberapa gerakan. Zhao Hong, salah satu dari 50 pemula super dari Kekaisaran Darah Zhao, seorang jenius yang setara dengan 6 pahlawan matahari terik, telah mati begitu saja dalam keadaan tidak mau, ragu, dan terhina. Darah dan esensinya semuanya diubah menjadi kristal pemurnian darah. 81 kristal pemurnian darah. Zhao Hong telah memurnikan total 81 kristal pemurnian darah. Garis keturunan keduanya adalah garis keturunan raja tingkat pertama. Lu Ming menyimpan semuanya, termasuk kristal pemurnian darah Zhao Hong. Mengaum, mayat darah bermata emas itu menggeram dan muncul di samping Lu Ming. Ia berdiri di sana dengan patuh. Xian Yanxing tercengang. Dia menatapnya sebentar dan tiba-tiba teringat bahwa iblis darah yang kuat itu juga patuh pada Lu Ming. Lu Ming, apakah kamu punya cara untuk menaklukkan makhluk iblis itu? Xian Yanxing bertanya. Bukankah aku sudah memberitahumu? Saya adalah putra surga yang bangga dan diberkati oleh surga. Makhluk iblis ini secara alami akan tunduk ketika mereka melihatku. Lu Ming memasang ekspresi puas di wajahnya. Dia menilai Xian Yanxing dan berkata, bagaimana? Apakah Anda tergoda? Mengapa kamu tidak menjadi pelayan penghangat tempat tidurku? Jika Anda mengikuti saya, Anda akan mendapatkan manfaat tanpa akhir. Lu Ming terlihat puas. Hangatkan kepalamu, saya rasa Anda pasti memiliki semacam harta karun yang dapat menaklukkan iblis. Tidak mungkin, suatu hari nanti, aku akan menginjakmu. Xian Yanxing mendengus dingin, memutar lehernya yang angkuh, dan pergi ke samping untuk memurnikan kristal pemurni darah. Lu Ming terkekeh dan menginstruksikan mayat darah bermata emas itu untuk berjaga di samping. Dia kemudian mengeluarkan cincin penyimpanan Zhao Hong. Lu Ming mengesampingkan sisanya dan mengeluarkan semua kristal pemurnian darah. Ada lebih dari 500 kristal pemurnian darah di cincin penyimpanan Zhao Hong. Ini berarti setidaknya beberapa ratus ahli muda telah tewas di tangan Zhao Hong. Kali ini, Lu Ming mendapat manfaat darinya. Lu Ming dan Xian Yanxing fokus pada pemurnian kristal darah. Pada saat ini, pemuda lain datang, tetapi mereka ditakuti oleh mayat darah bermata emas. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Lu Ming memurnikan lebih dari 3.000 kristal pemurnian darah. Secara total, Lu Ming telah memurnikan lebih dari 6.000 pil pemurnian darah dan kristal pemurnian darah. Pada saat ini, tulang punggung Lu Ming bersinar dengan cahaya merah darah yang tebal. Ki darahnya sepertinya memiliki substansi dan akan berubah menjadi tetesan darah.
Cukup. Sekarang, menerobos ranah Grandmaster seni bela diri dan membangkitkan garis keturunan kedua. Mata Luming berkedip. Dia melambaikan tangannya dan ratusan ribu kristal spiritual muncul di sampingnya. Setelah itu, dia mengedarkan teknik naga perang yang sebenarnya. Pusaran dalam dantiannya berputar dengan cepat, dan ki sejati berbentuk naga di tubuhnya melonjak. Di tulang punggungnya, pembuluh darahnya melonjak, dan ki darahnya meledak. Pada saat ini, esensi, energi, dan semangat Luming terkondensasi hingga ekstrim. Ledakan. Tiba-tiba, suara gemuruh yang memekakkan telinga datang dari dalam tubuh Luming. Gelombang energi esensi melonjak dan membubung ke awan. Dalam radius puluhan mil, banyak ahli muda yang melihat ke sana. Ki melonjak ke langit. Seseorang telah menerobos ke Wuzong. Sungguh aura yang menakutkan. Kekuatan seperti ini terlalu mengejutkan. Jenius macam apa dia? Petik 2. Ketika saya menerobos ke Wuzong, esensi ki saya kurang dari 1/5 miliknya. Mengerikan sekali. Banyak orang berdiskusi dan beberapa bahkan bergegas, tetapi dengan mayat darah bermata emas, mereka tidak bisa turun tangan. Bahkan ada beberapa yang ingin memaksa masuk tetapi dibunuh oleh zombie darah bermata emas. Yang lain tidak berani memaksa masuk lagi. Pilar esensi ki baru menghilang setelah beberapa saat. Melahap. Pada saat itu, garis keturunan 9 naga Luming muncul. Dia membuka mulutnya dan menarik napas. Potongan besar kristal roh meledak dan dimakan oleh garis keturunan 9 naga, terus berubah menjadi ki esensial Luming. Ki esensial dalam tubuh Luming terus menguat dan meningkat.